Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala bil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pimpinan cabang Muhammadiyah Weru, Pak Ketua Mas Kasno, yang saya hormati beserta jajaran Urtum, barangkali ada yang hadir yang tingkat cabang saya hormati, para pimpinan ranting, kawan-kawan dari Korp Mubalighat Muhammadiyah cabang Weru yang saya hormati, Kiai Dasuki, penunggu apa sih? Santri. Ya Allah, tadi saya sempat takjub, tidak sengaja Mas Marti, saya itu di Mas Yudi, akhirnya Mas Yudi lewat yang jalur sebelah, sempat kaget Mas Yudi, saya kaget, dan itu dari Muslim enggak, saya ini komplek pondok ya apa bisa diapi ya Allah, ternyata jika saya minta izin untuk melihat-lihat. Masya Allah. Mugi-mugi estu dados amal soleh yang setuju. Yesus pewakif. Amin. Santriwati Ponpes Tahfidzul Quran Atmo Wahyono Muhammadiyah cabang Weru yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi saya sempat berbincang dengan dua santriwati, dan ini membuktikan Muhammadiyah itu untuk Indonesia Pak Om. Karena ternyata saya tanya dari mana asalnya. Tadi saya saking pundi saya gitu. Saking Jakarta. Saya kan Pak kaget loh, kok bisa Jawa? Ya saya SMP-nya MTS-nya sudah di Polokarto, kemudian di sini. Ya, lalu yang satu dari Jambi, Masya Allah. Saya tanya kapan kalau pulang? Ya kalau libur panjang. Artinya mereka santriwati kita ini insya Allah sudah bertekad bulat untuk kemudian mendalami dinul Islam, yang insya Allah akan membawa mereka, keluarga mereka dan bangsa ini untuk senantiasa mendapat barokah Allah dunia wal akhirah. Amin. Selanjutnya tentu rasa syukur harus kita tambah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalipun masih dalam perpanjangan PPKM yang kita juga belum tahu nanti sampai kapan. Kalau perpanjangan sepak bola tentu sudah bisa dipastikan gitu ya. Tapi kan perpanjangan PPKM ya. Kenapa Muhammadiyah kok wedi? Bukan wedi. Muhammadiyah ini gerakan berkemajuan dan tidak sembrono di dalam berkegiatan. Malam hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah berkah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu kurang afdol, monggo makili pengurusnya pun unjuk rumiyin nggih. Kula dherekaken. Kula ngelak kali. Ya, alhamdulillah pada maghrib juga lagi mulur. Sekarang sampai di Weru. Baik, tidak berpanjang kata karena waktu dan secara keilmuan agama, insya Allah Weru ini gudangnya, apalagi sekarang luar biasa. Ini kalau melihat sejarah kayaknya akan kembali Pak Manto bahwa Weru ini pencetak ulama-ulama yang
Sudah kita lihat di utara itu ya, dulu ada baca saatnya dulu luar biasa, kemampuan orasinya, tata bahasanya, banyak takjub, ternyata asli dari Sangen ya, kerajaan namanya Sangen, Pak almarhum Ustadz yang di Suren itu, Pak Nahrawi ya, itu di Sangen kalau saya. Kemudian saya pernah berjumpa juga dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara pada saat itu juga ternyata dari Weru, artinya berdarah Weru. Luar biasa berarti Weru ini, tapi tidak perlu berdarah-darah. Baik, mari kita lihat tadi sudah diawali Pak Saruddin Majid seperti itu Muhammadiyah. Sekarang kita lihat negeri ini tidak perlu ditutupi, bangsa ini sekira memang benar-benar butuh sentuhan dakwah Muhammadiyah. Islam berkemajuan ya, tidak berlebihan, karena menyangkir sana strategi dakwahnya seperti itu. Ini angkatan muda, meskipun sekarang angkatan tua juga banyak yang apa ini bahasanya melu-melu nom gitu, galak-galak gitu. Ternyata permasalahan hidup ini tidak cukup dengan digalai, Bapak. Muhammadiyah punya strategi seperti itu. Dakwah dalam Muhammadiyah itu tentu kita pahami, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan ila. Ajalah semua manusia Bapak, ke jalan Tuhan. Dan strategi dakwah yang dituntunkan Allah bi al-hikmah. Urutan pertama kalau kita ingin berdakwah itu beri keteladanan. Memberi keteladanan. Berdakwah itu memberi keteladanan. Baru kemudian mau'izah hasanah, nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, itu urutan kedua berdasarnya. Apalagi berdebat, itu lebih ke sini lagi. Maka saya sering mengatakan dalam pandangan saya yang mengikuti pengajian-pengajian Muhammadiyah, saya simpulkan bahwa Islam itu agama amaliyah, bukan sebatas kepercayaan, tidak berhenti di ritual-ritual. Kalau angkatan Mas Dr. Sumanto atau lebih sepuh lagi Pak Sumanto, Husnul Hadi dan sebagainya, mungkin masih ingat bahwa di tahun 1984 pimpinan pusat Muhammadiyah itu pernah menerbitkan sebuah buku hasil penelitian, hasil kajian dari ilmuwan, dari ulama Muhammadiyah dan simpatisan yang berjudul Pergumulan Antara Nilai dan Dakwah. Saya sampaikan ke kawan-kawan yang selama COVID ini saya banyak diminta untuk berdiskusi dengan mereka. Mereka kemudian saya beri kabar, ini Muhammadiyah tahun 84 sudah memberikan warning. Munculnya Muhammad Kece misalnya dan kawan-kawannya yang seperti, bagi kami gak asing, gak usah kaget, dan gak perlu terlalu serius digagas. Karena begitu ditanggapi, kepan-ganti-ganti. Cukup kita berkompetisi saja. Biar dia ngomong apa, lalu nanti orangnya akan membuktikan. Saya punya contoh, Maulid Mas Huda, kader kita yang dulu ketika Gunung Agung meletus, kita kirim ke Bali. Nyaris ditolak Muhammadiyah dan satu lagi, saya tidak boleh sebut. Yang satu benar-benar akhirnya tidak boleh masuk. Yang Muhammadiyah
PWM Bali memberikan garansi kalau sampai berita yang sampai ke masyarakat itu benar, tidak perlu masyarakat yang mengusir Muhammadiyah dari situ, tapi kami pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali akan mengambil mereka. Kenapa? Karena sudah disampaikan ke masyarakat bahwa Muhammadiyah adalah gerakan radikal di sana. Tetapi Allah kemudian memberi jalan. 5 hari diminta oleh PWM Bali untuk meyakinkan, nanti dinilai oleh masyarakat radikal atau tidak. Nanti dievaluasi, kalau radikal tidak usah, pasti akan ditarik. Apa yang terjadi? Kata Mas Huda itu belum 4 hari tokoh-tokoh itu berkumpul dan kemudian menemui MDMC bahwa dimohon untuk tidak 5 hari berada di sini, tapi sak kersanipun, semaunya, selama mungkin, tidak masalah. Lalu pada bertanya anak-anak muda, ada apa Pak kok demikian? Ya, ternyata Muhammadiyah tidak seperti yang dikabarkan kepada kami. Tim relawan Muhammadiyah paling komplit datang ke Bali dan tidak pilih-pilih, karena kata Mas Huda di kampung yang dia tugas tidak satu pun ada muslimnya, tidak satu pun. Tapi perlakuannya, pangrengkuhipun sama. Semua dibuat gembira anak-anak itu karena membawa tim untuk memberikan penanganan psikososial kepada anak-anak. Demikian juga dapur umumnya, logistiknya luar biasa. Maka yang satu tadi benar-benar tidak boleh masuk, tapi Muhammadiyah diganduli sehingga kami masuk itu kalau misalnya 1 sampai 3 minggu baru kembali dengan kawan-kawan nanti. Nah, di sini KMM Korp Mubalik Muhammadiyah harus memahamkan pada masyarakat tidak perlu dengan kemarahan-kemarahan ketika kita dicaci maki. Taruh misalnya saya ketika memasuki gelanggang dakwah siasa, setelah itu selesai, tidak ada perlu dendam macam-macam. Kita tunjukkan bahwa kita ini turun ke gelanggang politik untuk kemaslahatan, bukan untuk kemudian saling caci, saling benci. Selesai. Kita paham, kita percaya tidak ada di dunia ini yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Termasuk kemudian misalnya kekalahan saya. Ya sudah, itulah nikmat yang diberikan Allah. Maka kemudian saya juga bersikap biasa. Dulu berdakwah, ya sekarang berdakwah. Dulu kita kemanapun juga berdonor darah tidak perlu pandang, sampai sekarang pun. Bahkan ketika COVID ini berbulan-bulan saya dengan Mas Yudi itu nyaris tidak bisa kemudian ditanya sehari semalam istirahat berapa jam, nggak bisa jawab karena memang tidak ada jam bagi kami secara pasti. Ada waktu istirahat, kalau tidak ya. Bayangkan kalau kemudian dari yang hadir ini berapa persen yang pernah ngimami di makam jam-jam 1, jam 2, bukan untuk tahajud, tapi untuk ngimami sholat jenazah. Bayangkan. Dan kemarin saya sempat sampaikan, maka kita tidak perlu kemudian meremehkan, merendahkan mereka nggak pernah ngaji. Ya, banyak yang hadir di makam itu yang jarang ngaji. Tapi kehadiran mereka pada saat pandemi ini ternyata punya fungsi yang luar biasa. Ternyata yang aktif-aktif ngaji juga nggak banyak yang mau duduk. Gitu. Maksud saya begini, apalagi para pejabat, jangan meremehkan, merendahkan orang kecil. Tanpa orang kecil, siapa yang mau menguburkan jenazah-jenazah ini? Baik, kita lihat dakwah Muhammadiyah ini penyampaiannya terbagi menjadi 2, secara individu dan secara masyarakat.
harus paham, KMM harus paham. Saya tidak ingin sudah dengan Korp Mubalik Muhammadiyah namanya, tapi kemudian perangai, perilaku dan sebagainya tidak sesuai dengan Muhammadiyah. Nanti malah penyiaran akan rugi. Pahami dulu kalau cocok, karena organisasi itu ada kerjasama dari 2 orang atau lebih yang menyetujui tentang tujuan yang akan dicapai dengan cara-cara yang sudah disepakati. Kalau tidak setuju ya nggak akan jalan. Pahami dulu. Karena kalau Jenderal Sudirman itu mengatakan menjadi kader Muhammadiyah itu berat. Maka pikir dulu, ketika ragu pulang kembali. Pulang saja kembali. Coba kemudian misalnya Pak Kasno dan kawan-kawan ngurusi PCM Meru, asetnya kalau dinominalkan kira-kira berapa Pak Kasno? Miliaran ya. Gajinya berapa? Kalau Pak Wibowo jelas gaji gitu ya. Karena ketua PDM gaji gitu ya. Gajinya berapa? Saya tanda tangan pinjam pada juragan uang BMT Weruh ini, tanda tangan. Dan ketika ada sesuatu masalah, kan ikut tanggung jawab. Tapi apakah saya mendapatkan bagian dari utang PKU pada BMT Surya Sekawan? Padahal 800-an juta. Karena untuk apa? Ya membantu masyarakat. Kalau kemudian mengandalkan rumah sakit pemerintah saja, nggak mungkin kuat pemerintah untuk mengatasi COVID kemarin. Nggak mungkin. Oh sudah ada tambahan PKU saja masih ada yang nggak bisa masuk. Kenapa kemudian harus hutang ya? Karena kan sudah menerima pasien COVID. Kalau kemudian tidak punya ventilator atau ya, itu kan nggak tanggung jawab artinya. Oh sesek banget kok dikai oksigen biasa gitu. Ya sama saja nyepetke. Kan harus didorong dengan alat yang lebih kuat dari sekadar oksigen yang seperti meriam itu gitu kan. Dan itu harganya bisa tanya beliau. Karena ini perjanjian. Jadi ini loh yang harus ditunggu. Sampai sebegitunya. Nah, maka dakwah kepada individu ini kita menjadikan harus tahu di situ ada muslim dan non muslim. Kenapa non muslim? Ya tadi An-Nahl 125 Allah tidak membatasi loh. Yang harus didakwahi itu kan tidak dibatasi. Jadi ini harus paham. Maka sekarang ini kan kadang-kadang ada sikap dari beberapa orang seakan-akan era Islam orang itu urip gitu. Wah, ora cocok sama sekali itu dia. Gak bisa. Saya begini donor plasma itu. Mas ini ada yang butuh plasma. Agama ini nopo Pak? Ada tegel begitu pertanyaannya. Saya tuh dikomplain itu dari aktivis-aktivis tertentu bahwa kalau donor itu ditanya dulu apanya, agamanya. Iya dong. Nanti mas pulang donor biasa. Tanya dulu Pak. Kalau non muslim sama halnya bapak memelihara anak singa. Nanti kalau sudah gede, ya sehat kok. Nerekam Pak. Oh, saking pundi mas pemahaman penjadinya. Wah ustadznya, galer. Bayangkan. Maka kira-kira 3 minggu yang lalu saya dimintai tolong kawan untuk menasihati putranya yang terlihat kurang begitu greget mengikuti pengajian. Tapi kegiatan-kegiatan kemanusiaan sregep Pak. Ketika berjumpa saya tanya dulu latar belakangnya seperti apa. Ini. Oh ya, pergaulannya biasanya di ini. Saya sudah punya bayang karena saya terbiasa ngomong anak muda.
Pasti, saya bisa pastikan meskipun belum ketemu. Pasti anak ini masuk dalam perangkap paham postmodern. Pasti anak ini masuk dalam perangkap sekuler, memisahkan antara agama dengan logika. Nah, setelah dialog secara singkat saya sampaikan, ternyata itu. Kenapa Mbak orang gelem ngaji Jawi Bapak? Udah, ya saya malah melebihi ngaji. Loh, kok bisa? Iya. Karena kalau menurut saya yang penting itu humanisme. Jadi kemanusiaan yang penting. Oh, piye ceritanya? Nah, dia cerita. Singkatnya cerita begini. Saya itu bisa kok membedakan mana agama, mana kemanusiaan. Oh, jadi pandangan sampean agama itu dibedakan. Oh iya, agama itu ya sudah sebatas ibadah saja, oh nggak usah dibawa ke dalam kehidupan, ke masyarakat, nanti jadi kacau. Karena mesti kemudian akan terjadi perselisihan terus. Dia akan membenarkan dirinya. Saya contohkan, teman-teman saya itu ya banyak yang ngaji banyak. Nah, saya pernah berseteru dengan salah satu kira-kira setahun yang lalu. Kemudian kemarin kami bertemu. Dia kondisinya harus ditolong mesaki. Lalu saya tolong. Loh, saya diseneni dengan teman-teman yang ngopo itu dadak tulung biyen dolimi kok ya. Nah terus orang sah tahu dolimi rasa deh. Loh, padahal dia sergap-sergap ngaji loh yang melarang saya. Tapi dari pengertian yang saya dapatkan dalam kajian kemanusiaan, menolong itu tidak perlu melihat masalah. Nah ini hebatnya anak-anak muda kita. Ini tidak gampang kalau kemudian kita tidak memahami. Kalau kita memahami strategi dakwah Muhammadiyah ini, insya Allah hal seperti itu lewat. Karena kemudian saya ingat, oke, ini Mbak, mungkin nanti ada manfaatnya diskusi kita. Mungkin panjenengan masih pakai ukuran orang-orang Islam yang kamu anggap sergap ngaji tadi dan masih selingkup kamu. Mungkinkah kamu sudah membuka dari sejarah-sejarah atau yang lebih luas? Ya belum. Karena bisa dilihat. Sekarang saya bisa dilihat, tidak usah yang lalu-lalu. Gitu. Oh ya. Singkatnya kemudian saya berikan ayat yang kemudian tolong ini para hafidhah Quran saya dibantu. Saya agak lupa suratnya. Bunyi ayatnya begini. Ketika seorang muslim itu sudah memberi, maka Allah perintahkan la jaza wala syukur. Ini aturan main di dalam memberi. La jaza, tidak berharap apa? Kembali bantuan, balasan, tidak berharap. Wala syukuron, bahkan ucapan terima kasih itu tidak dipersyaratkan bagi muslim ketika menolong orang lain. Jadi kamu sudah benar. Dia pernah mendolimi kamu tolong, itu sudah benar. Tapi jangan kemudian kamu berpikir bahwa itu hanya ajaran humanisme. Itu jauh sebelum ajaran itu ada. Di Quran sudah disebut. Dan asbabun nuzul dari ayat itu adalah ketika terjadi pertempuran, peperangan antara kafir dan mukmin, kemudian Allah menangkan para mukmin, lalu kafir ini ditawan. Ya tentu tawanan perang ada yang luka, ada yang sobek bajunya dan sebagainya. Maka oleh Rasulullah, para sahabatnya diminta untuk menyantuni ya pakaiannya, ya makannya, ya minumnya, dijaga istirahatnya. Masya Allah. Lalu para tawanan ini memprotes. Kowe ngopo? Ngapain kamu nulung-nulung aku? Orang kita ini bermusuhan. Wis paten ngono wae aku. Wong aku mau posisi ini aku sing kowe tak pateni. Tetapi para mukmin memberikan jawaban. Tuhan kami, Rasul kami menuntun kalau sudah membantu itu la jaza wala syukur. Masya Allah.
Lalu kemudian saya ambil juga ketika Rasulullah itu ditodong, Mbak. Dia bersandar, kelelahan, bersandar di sebuah pohon, tertidur. Kemudian datang Suraqah pembawa pedang, pemuda kafir itu, yang dia sudah pasti, wah, mesti aku sugih, karena dia ketika bisa membunuh Rasulullah, sudah hadiah itu opon janduke. Ketika Allah mentakdirkan pedang ini berpindah ke tangan Rasulullah, dia pun kemudian berbalik dari semangat luar biasa untuk mendapatkan kehidupan dunia yang luar biasa, terus 180 derajat. Dia bayangkan mati ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah mengampuninya. Allahu Akbar. Keadilan bagi Islam sesuatu yang harus ditegakkan. Ingat kasus baju besi antara Sayyidina Ali dengan Yahudi. Bayangkan orang, ayo mesti dimenangi Sayyidina Ali, orang Muslim, hakimnya Muslim. Ini padahal Sayyidina Ali tokoh Muslim, musuh Yahudi, mesti dimenangi Sayyidina Ali. Tapi apa faktanya? Ya dalam runtutan, oh salah, ya sudah. Benar, salah. Akhirnya kan menang dimenangkan Yahudi karena memang dia yang punya hak. Masya Allah, luar biasa. Kawan-kawan kaum Mubalik Muhammadiyah, khususnya santriwati Ponpes Atma Wahyono dan semua yang hadir, kalau para pimpinan insya Allah sudah paham. Ini tugas kita untuk mensyiarkan Islam dengan menteladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadi-pribadi agung, akhlakul karimah. Jangan hanya berhenti di ceramah-ceramah, jangan berhenti di khutbah-khutbah. Buktikan bahwa kita adalah manusia-manusia yang kemudian dididik dengan Quran dan Sunnah, yang buahnya adalah akhlakul karimah. Maka pada posisi individu, Muslim pun kemudian terbagi menjadi dua. Ada purifikasi, ada peningkatan. Ini harus disadari. Tadi sampaikan oleh Ustaz Sarwiji Majid di awal, orang tidak sama KTP-nya sama-sama Islam, tapi pengamalannya dalam kehidupan tidak sama. Kenapa? Ketinggian ilmunya berbeda, pengalamannya tidak sama, ustadz-ustadzahnya mungkin juga tidak sama, faktor-faktor yang lain banyak, sehingga membuat ini dalam Muhammadiyah ada pengklasifikasian, purifikasi, dan peningkatan. Kalau sudah pada tataran yang misalnya para hafidhul Quran kita itu, atau para hafidh Quran kita, ya pasti dong purifikasi. Tapi kemudian pada masyarakat yang masih kuat talbisul haqqo bil batil, pencampur aduan antara yang hak dengan yang batil masih kuat, butuh strategi langsung berupa purifikasi. Maka bisa jadi pernah dialami sang pendiri persyarikatan ini, ketika kemudian langgar-langgar dhewe, kemudian diubra-abrik, diurak-arik. Tetapi toh kemudian kan hanya karena membenarkan arah kiblat, betul. Setelah 100 tahun, bagaimana tentang ide membenarkan arah kiblat ini? Menjadi model. Jadi model. Secara terbuka, bahkan pemerintah melalui Departemen Agama memberikan bimbingan. Ini matahari tepat di atas Ka'bah. Monggo saatnya dan seterusnya.
asau. Itulah kebenaran. Inna a'toina kal-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kebenaran dijamin oleh Allah, pasti menang. Yang musuh kalian hancur pasti. Tapi kesabaran kita yang kadang tidak sampai untuk menyaksikan kemenangan kebenaran. Monggo nanti jadi di tataran ini, tapi juga jangan digampangke. Ketika kemudian sudah pada tataran bisa purifikasi, ya purifikasi. Jangan sampai kemudian mestinya sudah di situ malah turun, nah medun ora gelem malah ngrem gitu ya. Karena kalau di peningkatan ini godane masih gede terkait dengan kadunyan Bapak Ibu, Mbak, Mas, gitu ya. Banyak lah, saya kira banyak contoh. Saya punya kawan kok, dulu aktivis pemuda Muhammadiyah, jadi kemudian ya tugas di daerah pedalaman seperti saya. Yang situ tadi TBC-nya masih kuat, dan saya ingatkan, wis siap tenan panjenengan membersamai mereka dalam telung dinangan dan sebagainya. Oh siap, mesti dadi lho. Ya, alhamdulillah, insya. Tapi Mas, saya perlu ngelingke bahwa godane gede. Apa yang terjadi? Masya Allah, mudah-mudahan terampuni oleh Allah. Sampai menikah akhirnya malah keluar dari Muhammadiyah, berganti baju. Nah, kok ganti? Oh, aku rantu dari tua ranting, ya siki sing entuk ya siki wae gitu ya. Dan kemudian dia sering disesasi loh. Dia sampaikan di sekolah, sesasi itu ya kira-kira nek mung BB-ne Ustaz Pondok Atmo Wahyono kadoan itu ya. Penghasilan. Maka tidak gampang, disitu godane gede. Karena materi. Gitu. Jadi semakin kesini semakin berat. Jadi orang-orang yang untuk diajak purifikasi itu memang membutuhkan pemahaman betul, kita step by step lah. Kalau para wali seperti itu, tapi ya jangan kemudian mandek terus kan. Dialognya kalau tidak salah saya pernah baca artikel dialog Sunan Kudus dengan Sunan Kalijaga itu kan sebuah perjanjian itu. Sunan Kalijaga dengan menggunakan strategi budaya itu diingatkan oleh Sunan Kudus yang memang ya kalau menurut sejarah kan masih berdarah asli Timur Tengah, sehingga ya Islam itu AABB gitu. Tapi Sunan Kalijaga kan sudah ulama yang terlahir di Jawa dengan situasi seperti itu. Tapi toh mengatakan bahwa besok Romo Sunan, anak cucu kita yang akan, kalau sudah sampai, mereka yang akan meninggalkan apa yang masih saya lakukan. Nah ini sekarang pengagum, orang harus dikagumi, orang dan diwujudke harapan Sunan Kalijaga itu orang dan diwujudke, sehingga kemudian masuk ya hanya di tataran itu. Sama dengan kirab kebu itu di Solo itu. Kalau peninjau materinya itu menyampaikan dari tinjauan hitam putih, ya pasti akan terjadi kontradiksi. Tapi kalau mau belajar dan kemudian membuktikan dalam belajarnya itu, apa itu sebenarnya? Kenapa yang dikira paling depan itu kebu? Dan jauh yang baru ini ya mungkin sudah pernah mendengar, meskipun kemudian komono digagas ya, boleh juga begitu. Tapi kalau mau belajar strategi dalam Muhammadiyah, itu perlu untuk kita paham. Kita harus paham, belajar tentang filosofinya. Kenapa kebu yang ditempatkan di depan? Saya masih ngugemi pelajaran yang saya terima dari para kiai. Karena kebu itu simbol dari wong cilik. Karena kenyataannya yo nek kebu nggone jitek iki yo nggon piyayi yang ngingu kebu.
Kemudian juga dipakai untuk nglupunya sawah. Simbol wong cilik. Sehingga Sinuwun itu memberikan pengertian nek Kasunanan Surakarta kepingin untuk berkah Gusti Allah, sehingga mengambil pada malam 1 Muharram itu pengen untuk berkah Gusti Allah, maka aturan apapun di Surakarta itu kudu ngurmati wong cilik. Bahasa sekarang, politik sekarang pro rakyat, kudunya. Kalau siapa berani main-main dengan menzolimi wong cilik, ora bakal untuk berkah Gusti Allah. Nah, kenapa kalau kemudian golek lekong lah? Itu tadi saya katakan. Karena dari sisi mana itu dia? Penyimpangan dari ajaran-ajaran Kasunanan. Terus Sinuwun sudah mengatakan, adeging hukum Surakarta itu ana 4 perkara. 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 kias. Kalau ada produk hukum di Surakarta menceng dari 4, pasti bukan produk asli Surakarta. Nek Solo tenan gitu ya. Saya Solo ini juru Solo. Solo Kotro, Solo Kotro. Nah, ini yang kemudian. Maka kalau menerangkan tentang pengajian 1 Muharram, saya sering nangis dalam hati. Karena saya itu nelongso. Nelongsonya apa? Jangan-jangan saya itu hanya atak murunan nasa bil biri watan sauna angkusakum wa antum tatsluna kita afala takilu. Coba kita perhatikan. Yang hadir ini ya acak dengan kita 100-an dengan para santri dan 100-an. Nuhun sewu. Kalau kemudian kita mengkaji tentang hijrah, Muhajirin yang dari Rasulullah dari Mekah ke Madinah, sangune opo? Coba, sangune opo? Prung loh itu. Harta benda tinggal semua. Apakah mereka miskin? Enggak, sebenarnya banyak yang kaya, tapi tidak bisa dibawa. Kenapa? Misalnya yang punya kebun, orang iso didol sih. Sik aku nderek tapi tak dolis sik. Saya tawake Pak Rawiji, yang tumbas kebun kula. Lah sing kamu enggak sing nderek ijah. Ha wis ponakan pateni sik kurang mangkat ijah. Wong mangkate delik-delik. Enggak bisa. Padahal entah itu orang hijrah atau orang mukim, nek pengen urip paling tidak 4 hal ini harus dicukupi dari kebutuhan primer. Nomor 1, pasti orang hidup butuh makan. Pasti loh nggih. Kalih betah sandang. 3 betah papan. Sekawan betah pekerjaan. Itu harus. Nah, para mukmin yang dari Rasulullah ini enggak bawa itu semua. Apa itu kalau bahasa Jawa ini? Wis pokoke lunga prung itu serang gowo apa lunga ngadeg wis lunga ngadeg. Ya sudah. Tapi kemudian bisakah hidup layak di Madinah? Jawabnya bisa. Pertanyaannya kemudian pasti, kok saged lah sinten sing nyaosi? Kan begitu mestinya kita berpikirnya, menganalisa itu. Sinten sing nyaosi? Ya tentu orang-orang Madinah. Lah apa ijek sedulure? Mboten. Karena jaraknya juga jauh, ratusan kilometer. Lah terus kok gelem menehi? Karena ikatan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin adalah saudara. Pertanyaan kula katur panjenengan sedaya. Sinten ingkang sampun paring siti dhateng tangga tepalih panjenengan? Berapa orang dari sekian ratus yang ada? Bukan wakaf, menehi tangga sing ra duwe omah.
Siti lemah pekarangan lho, ora lemah uruk. Lemah uruk wis tau nek lemah uruk. Pekarangan. Ayo. Siapa yang sudah? Dari dalangnya. Nah. Lihat teman-teman kita yang aktif di persyarikatan, entah di guru di BA, di MI dia. Saya sudah dapat pertanyaan survei kecil-kecilan. Kalau Muhammadiyah itu membuat perumahan, kira-kira ada yang butuh tidak? Jawabannya, wah kuatah Pak. Ternyata saudara-saudara kita, para pejuang-pejuang kita itu masih banyak yang belum punya rumah. Ini kok pertanyaan. Berasa galak-galak sih. Lemu galai wong beda sithik wis tau menehi lho tanggomu arep ambruk ge Mager Sari. Pene ono lemahmu pirang-pirang. Wah, iki anakku telu kok putuku. Kowe putune wis diitung. Ono galake ram. Ra cucuk di Muhammadiyah gitu. Ya. Jadi kita harus sadar Islam itu bukan teori. Tiwas kecele boy burek kula pian nanti. Kalau amanu itu gandengannya biasa wa amilus sholih. Iqamis shalah wa itaiz zakat. Biasa. Wah, dari guru dipidatoke. Nggak kadang-kadang piye, guru kalau Gus Jawa di biji piro uripku. Ini kawan-kawan muda. Saya pengen banget menyampaikan. Maka ketika ditawari Pak Sarwiji, oh nggih siap. Meskipun malam ini sebenarnya saya punya memulai itu setelah pandemi ini, situasi seperti ini sebagai seorang guru meskipun pensiunan saya masih punya rasa mesake pada sehingga saya mencoba koordinasi termasuk saya sudah matur PDN, jangan salah tafsir. Saya akan mendirikan namanya Majelis Gemar Membaca. Nah itu pokoknya sekali datang itu 30 juz targetnya bisa dibaca. Khatam sekali datang. Sehingga saya butuh minimal itu ya wong 30 sehingga kayak masjid sing ngersake kanggonan itu jirungen sing iso maos Quran bertahan 1 jam paling tidak ya dikawal oleh jamaah kita. Ya syukur nanti KMN juga begitu sehingga nanti Quran itu terbaca betul gitu ya. Dan setelah membaca, kalau gemar membaca itu memang betul. Iya hanya wis pokoknya tekon moco sak juz wong 30 atau nek sing rapat 1 juz setengah juz yang penting insyaallah khatam 30 juz dalam sekali pertemuan biasanya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nek adik-adik kita, anak-anak kita itu 40 menit tak juz rampung. San saya juz 30 lu kula jejer lari ngantos kula takenke pengampu yang saya tunjuk itu salah satunya Mas Zidan itu, Zidan yang anak Papa Suci itu. Dia juga penghafal Quran. Saya tanya setelah selesai, Mas jejerku mau kayak mau 20 menit tak tonton goncang dinding tak 20 menit dirampung. Bener Pak? Oh mungkin Mas. Karena ternyata anak ini juga sudah hafal 3 juz. Jadi mocornya harus rampung 20 menit. Tapi yang sepuh-sepuh ada yang ora kuat nih Pak, pedes suwe-suwe Pak. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini namanya Majelis Gemar Membaca. Yang coba saya breakdown dari konsep ini juga. Karena saya masih melihat pada peningkatan. Kalau sudah sepi penjenengan ya, moco ora bareng-bareng. Nah, iki jenenge sine peningkatan kok. Dadine iki kan terus dahane kok. Nek kira-kira sambel napa lombok ijo atau jangan lombok yo seger ketika berlima, berempat. Nek dhewe wis sate ra patek seger. Saya pernah tanya yang di isolasi mandiri namanya Mas Kuswanto. Ketika ada sate blas mboten rasane. Jadi artinya membuktikan dhewe iki ora semangat. Itu ya guyonnya begitu. Jadi maka kemudian ada yang opo Pak maca Quran kok bareng wis dhewe setuju nganggo tahsin itu. Nggih, mungkin nek di posisi sana oke lah. Biarkan dulu
Ini mereka. Ada yang menawarkan juga, Pak polisi itu hebat, punya konsep namanya maghrib mengaji. Beliau istiqomah dalam 11 tahun. Akhirnya dari anak yang dari masjid beliau pimpin itu terlahir hafid Quran 30 juz. 11 tahun tadi. Beda dengan Atma Wahyono. Berapa Pak Yai bisa 30 juz? Kan sudah ada ya 4 tahun. 3, padahal mungkin yang sudah 30 juz. Ya mungkin sekarang sudah semakin pendek lagi. Ya, mungkin 2 tahun sudah 30 atau mungkin setahun dan seterusnya. Allahu Akbar. Kita paham. Nah, dalam posisi inilah yang kemudian sering terjadi konflik-konflik. Ikan wah kayak si Pak. Aduh, gampang banget Pak. Akhirnya si terus peng-pengan terus. Nah terus piye? Harus pekah aku loh. Aku ya coba sharing si piye toh. Undang yang ahli ya jangan undang orang mungkin untuk menjelaskan isi apa itu. Undang pakar. Dan kemudian tazkiyatun nufus, kalau kita belajar ini kan dari bawah itu yang paling utama, pondasi kita untuk berdakwah itu adalah bagaimana membuat hati ini bisa meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Akhlakul karimah itu nggak gampang, Pak dan Saudara. Weweh kok dengan la jaza walau syukuran itu bukan gampang. Nah, wong pilkada pun rampung Bu Bupati dan Wagus dilantik, ijenek sisane. Ya, mungkin dia sudah 16 hari yang lalu ada tamu saya kepleh itu kan astana kiri karena datang dengan hanya sepeda motor. Ternyata tamu saya itu dipantau oleh kawan-kawan. Nah, sudah selesai 3 hari kembali, alhamdulillah sehat. Ketika biasa rumah saya biasa untuk jagungan. Pak, nopo deben niko si A mriki. Nggih, enten napa? Sakit, nggih. Tangan niki wo, nggih. Nyuwun pijet, nggih. Man pijet. Yo iya nah, mosok aku dijaluk itu. Wah, panjenengan niku pripun? Nah disalah gitu ya. Maksudnya, wah niku mboten punya jenengan. Nah terus saya ramai ratu tapi, wah pun ben kapok. Lalu saya ingatkan anak muda ini, Mas, emot ya. Dulu kita berangkat dari independen dengan niat hasilnya adalah dilabeli dengan dakwah siasa. Nggih. Nah, jadi dakwah kuwi memulai dengan memberikan keteladanan. Benar Mas, aku awak dhewe kalah dalam hal ini gitu. Tetapi kemudian nilai dakwah itu nggak boleh hilang. Dan dakwah pengertian ini membawa kepada kebaikan yang dituntunkan Rasulullah. Dan jadi tetap bongso gampang tulung nek jaluk tulung. Aison. Nah terus nek kowe wah kula dereng saged kowe pelan-pelan. Nah ini kan harus mengertikan. Jangan kemudian kita patahkan semangatnya, nanti bisa patah arang. Nah, alhamdulillah malam Jumat itu pas gemar membaca di masjid saya, dia datang. Saja buka, loh, cetokan ayat ini. Oh, nggih, ayo. Aja terus wingi terus arep vaksin daftar ra entuk iki. Ini yang masih banyak terjadi di masyarakat kita, bahwa kemudian kita kehilangan karakter yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Apalagi kemudian ke non muslim seperti tadi, yang muslim anak-anak kita yang masuk ke postmodern tadi, ke sekular tadi. Akhirnya setelah saya nukilkan itu, nangis dia. Umi kok bisa begitu? Enggak kemarin-kemarin ya kita ketemu. Loh, nah saya datang saja ikut. Sampai mahasiswa, iya datang ke IMM. Meskipun saya juga ada anak wedi juga, tidak IMM tidak terkontrol itu ya bisa saja nanti malah dia mendapatkan. Ya sudah datang aja ke Balai Sari saya. Nah
Nanti kita sharing, di sana sering ada diskusi-diskusi. Dan ikut saja kegiatan-kegiatan. Lihat itu vaksin Muhammadiyah di Indonesia Timur itu bukan hanya sesama Muslim beda organisasi, non Muslim pun banyak ikut. Akhirnya kita bawa ke Malaysia. Jadi anak-anak muda kita ini sedang banyak yang gandrung dengan humanis, kemanusiaan. Karena memang sudah sumpah nggak kira sing rada tua-tua iki ora patek manusiawi itu. Nah, anak muda iya, saya temu banyak dan itu sering ke rumah. Ya orang kenal loro hati, saya ketua PDM diundang cilik-cilik orang apa-apa, karena memang dia belum paham gitu ya. Ketika nyanyi Muhammadiyah itu ada yang Muhammadiyah sudah tegas, lu ada apa? Oh itu Muhammad kayaknya seperti itu tanggapannya ketua umum, pak kalem pelan, des gitu. Oh ya beda stylenya Pak Haidar itu memang begitu. Tapi pastilah yang lihat siapa yang awal menginisiasi untuk menyampaikan pada Majelis Ulama Indonesia Pusat, Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah memang gennya tidak kemudian anarkis di jalan, bisa dirembuk. Siapa yang menyelesaikan ketika awal-awal kemerdekaan Indonesia ini hampir pecah, nyaris pecah? Bung Karno sudah judet, itu sudah mumet. Ternyata ulama juga yang menyelesaikan. Dan beliau adalah kebetulan tamu pimpinan Pusat Muhammadiyah, namanya Ki Bagus Hadi Kusumo. Catatan tertulisnya masih dimiliki oleh cucunya yang sekarang anggota DPD RI, namanya Pak Afnan Hadi Kusumo, kebetulan Ketua Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci. Sehingga saya banyak diskusi tentang Pancasila dengan beliau. Orang sama kamu itu bunga-bunga Pancasila nggak ngerti betapa besar andil jasa dari umat Islam. Ngerti ini, wah Pancasila itu Bung Karno. Padahal Bung Karno pernah judet untuk menyelesaikan ini. Dan itu ulama yang menyelesaikan. Masya Allah. Inilah karakter ini harus dimiliki. Jadi pada non Muslim pun kita hormati. Nanti dia pirsani penyayang hak bertetangga. Itu kan ada 3 tingkatan. Dia tetangga, Muslim, dan masih saudara. Ini paling tinggi tingkatannya. Meh kaya wae. Kedua, tetangga, Muslim, bukan saudara. Yang paling rendah itu cuma tetangga, dia non Muslim dan bukan saudara. Ada 9 hak Bapak dan dia miliki. Satu diantaranya itu yang nganyelke apa? Nek tonggomu nembung utang mau. Oh, ra nganyelke to. Wah, jebulane tekan nggonku. Lah iya karepe anggere bangsa nggih. Teko met ngetokke barang itu karepe wegah. Nggih. Wah, anggere bangsa nggon galak-galak oke. Kone gur pung pes kan galak tenan ya bae mundur. Maka pada Muslim itu lebih pada ajaan. Nah, tadi dengan keteladanan. Saya pernah beberapa kali didatangi oleh kawan-kawan non-Muslim. Ya sopa akrabe itu sampai ada yang berani tanya berapa gaji saya sebagai ketua PDM. Nah, karena kemudian dia menyamakan dengan yayasan-yayasan mereka. Masya Allah, kalau bahasa kita, gitu ya. Kalau bahasa dia ya nanti malah KMM nanti mensomasi saya. Gitu. Jadi kita ini yang dianggap aneh gitu. Di tengah gelombang materialis itu, Muhammadiyah ini menjadi fenomena tersendiri. Mungkin lo bahasa itu enek wong gelem gitu ya. Iya. Kesel dan memusikkan lo Pak. Judulnya lo yang akhirnya kita ketua-ketua ranting ini. Niki BLT Rainto terus iya Muhammadiyah kudu obah gitu ya. Ini kalau ada yang ingin donasi selain untuk weru, ini ada 2 yang sambat saya ini. Yang satu yatim piatu,
Yang satu masih komplit sebenarnya bapak ibunya, tapi bapaknya ini cuci darah seminggu 2 kali, sudah nggak bisa apa-apa. Ibunya kantin kantor, sementara kantore WFH, wes, dele-dele gitu ya. Nah, saya soal ke Ponpes Imam Suwoto. Ini Abu Tentat, ini tolong bisa dia. Kami PDM insya Allah nanti juga akan capai-capai. Oh ya, nah begitu. Jadi boleh masuk dulu. Padahal 2,5 tahun belas dereng bayar. Lalu kan awal tuh bapaknya kena, terus tutup kantinnya. Ya, dari mana? Disinilah kemudian kita. Kemudian untuk masyarakat ini ada pemberdayaan. Pemberdayaan itu ya politik, sosial, pendidikan itu. Makanya ketika jangan disalahkan. Wes, Muhammadiyah rasa gagas politik, nek rasa gagas politik, so kulopnya ora gemermeng nek negara remuk. Karena remuk atau tidak itu nanti akan tergantung pada penguasa, dan penguasa itu dimulai dari pertarungan politik. Nah, karepe kula penyanyi kok kon manut kula panjenengan ning nggon rekoso golek swara dadi caleg kan wegah. Ayo sing rekoso dadi caleg golek swaramu ya wegan mangsane. Aku entek 3 miliar tok gitu. Inilah yang kemudian harus kita sadari. Tetapi berpolitik kita itu tetap tidak ada lain kecuali kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ada ikhtiar. Peduli kalah ya wis ora usah kemudian ada walau nyeneni kono-kono ada dirarukun. Akhirnya itulah yang menjadikan politisi kacangan jadinya. Ya boleh. Kalau sudah terjun di dakwah siasa, sudah jangan. Lillah itu yakin semua sudah ditulis. Ketika kita sudah ikhtiar, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian hasilnya kita syukuri. Apapun qanaah Allah. Pemberdayaan terutama dari sisi ekonomi benar-benar berat. Saya sebagai ketua PDM hampir setiap hari harus ngepel Aziz ono apa ora malas ini. Yes, ya sudah. Ini yang harus menjadi. Jangan kita tadi saya istilahnya syukur galak-galakan syukur. Orang cukup digalai masalah urip. Ini butuh pemikiran. Nah juga perlu peringatan. Maka penting komunis ya masyarakat diingatkan hati-hati loh Indonesia ini pernah hancur karena itu. Iya. Perlu peringatan. Hati-hati berkembang penyakit sipilis, ya, resikuler dan seterusnya. Itu perlu diingatkan. Tetapi semuanya dalam pinggian lillahi ta'ala. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah cukup malam. Tapi barangkali 1-2 pertanyaan kalau mungkin ada, monggo. Dan saya senang ketika Penyanyi Kerso mengkritisi Muhammadiyah. Tidak apa-apa, supaya kita lebih baik ke depan. Monggo, mungkin ada dari KMM atau dari pimpinan ranting atau cabang, kami persilahkan. Jadi 1, langsung saja Pak, monggo. Asal terdengar tidak apa-apa. Kalau tidak terdengar ya dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya juga baca di itu ada nenek-nenek kecil. Yang mengatakan jasa mana antara Nabi Muhammad dengan Yesus Karohim. Ini apa tidak termasuk juga pembinaan terhadap? Iya. Dan ini sikap teman-teman Muhammadiyah. Karena ini ada ayat ini. Ayatnya ada Muhammadur Rasulullah waladina amanu
Asyidawan al-kufar Rohamahu. Mohon tak. Jadi para pengguna agama ini tidak memahami Ya. Ya. Selamat Ustaz Yahmin ya. Baik. Maka ini tadi menyelesaikan masalah itu tidak bisa parsial. Ya, nggak bisa hanya sepotong-sepotong ya. Ini harus diselesaikan secara simultan ya, secara holistik juga ya. Menyeluruh lah gitu. Saya katakan tadi dari zaman Rasulullah sampai kiamat nanti pasti ada para penghina agama Islam. Kenapa? Nah tadi ayat yang saya pakai pembukaan, Allah pun sudah memahamkan kepada kita. Rasulullah itu uswatun hasanah. Tetapi ada catatan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Itu bagi orang yang ingin bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah besok. Orang yang percaya dengan adanya hari kiamat, dan orang yang memperbanyak zikir kepada Allah. Di luar tiga itu pasti mereka tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Nah, itu pegang dulu, pasti ada. Dan yang kedua, nah kenapa sekarang ini seakan-akan menjadi berani ya, nanti vulgar banget gitu ya. Tidak bisa dipisahkan dengan kekalahan politik umat. Karena kita kalah secara politis. Saya pernah didatangi, nggak perlu saya sebut orangnya, tapi jelas bisi-bisi. Nah, saya ini perang sudah dimulai. Padahal ada orang kecuali saya di dalam rumah itu di ruang tamu saya. Itu seorang apa? Perang sudah dimulai. Saya hanya berani bilang Ustaz yang orang Muhammadiyah. Hanya begitu. Saya ke sebelah kemarin tertidur. Saya diajak ke sana malah dijawab, nek aku salah. Nah, ini tidak usah saya sebut. Nek aku salah, kowe kena Gus, penyan kenging Gus, nyalah ke saya sama matur nuwun Gus. Tapi kalau urusan pemerintah Gus, itu urusanku. Begitu. Jawaban dari ini. Dia sudah bisa. Jadi diberi nasihat oleh, tapi sekarang yang tadi beliau ini menjadi pernah tertipu, ternyata si Gusnya ini sekarang tergindil-gindil karena dicukupi semuanya. Pondoknya jadi megah luar biasa. Itu. Ya saya itu sampun jamu lipat seberapa lama. Maka Muhammadiyah, bagaimana sikap pertama saya yuridis formal sudah melakukan gugatan melalui MUI supaya tidak terjadi hiruk pikuk. Yang kedua, kita telah. Kenapa? Seperti anak muda yang Muslim sendiri tadi itu berani untuk begitu karena dia jengah, dia judet. Ternyata orang Islam ini banyak yang kemudian tidak Islami. Saya kira Muhammad Abdul pernah juga mengalami. Maka ketika sekarang mulai ditulis itu tentang kota Islami itu, juaranya bukan negara Islam, bukan penduduk mayoritas beragama Islam. Artinya perilaku Islami itu, karakter-karakter yang akhlakul karimah dari Rasulullah itu, non sewu, mulai banyak ditinggalkan oleh kita. Gak usah ditutupi. Kita ini beda sithik ngono ya, aja meneh kok beda agama. Beda pandangan sesama muslim. Halah wis kerah. Dan itu sangat-sangat tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Maka tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Mari kita mawas diri. Nuwun sewu Mas Yani. Ketika saya masih
belum pensiun gitu ya. Kadang kuping saya ini juga panas gitu. Tapi terus hatiku tak toto karena dia mengatakan hadis, "Oh yo ngono tenan." Gitu. Akhirnya kan gini loh. Jika ayo pengajian, saya kan ada jadwal pengajian di pemerintah. Ngaji. Ada yang mungkin tidak tahu kalau saya nggak begitu potongan ustad gitu ya. Di rapat ngerti nek aku ustade. Apa ngaji ora padha wae kok. Nak ngabange kuping gitu. Terus lho kae, utawa ngaji semodgot, wah, itu muga tahajud. Wingi yo sowan bapak njaluk kon dadekke iki wis pun borong gitu. Saya krungu itu. Nak ngabange kuping iki. Ning kula terus ya ora kena protes ya ngono kuwi. Nah, maka ini kita akan dilecehkan. Maka dakwah itu adalah diawali dengan keteladanan. Monggo para dai-daiyah dari Muhammadiyah kita beri keteladanan di lingkup kita masing-masing. Jangan sampai ya meskipun tetap masih ada kadang-kadang sing ngelara ya lingkungannya kadang-kadang. Tapi secara objektif, monggo kita itu bertanggung jawablah pada apa yang kita khotbahkan. Monggo ingkang peduli datang sesami ya. Ngoten iki. Dek iki suman oh ta. Wis iki aku titip gula teh. Aku titip menir. Nah, itu kemudian akan menjadi bagus. Maka sikap kita Mas Yamin terbaik adalah protes itu, tapi melalui saluran yuridis formal. Bela kainan, jangan termakan hoax kemudian gitu. Yang kedua, kita harus menyadari perlu mawas diri. Bagaimana kita mengamalkan Islam, terutama terkait ukhuwah. Karena saya ingin Muslim ini bersatu, kemudian memenangi pertarungan politik di Indonesia ini. Insya Allah baru bisa. Tapi kalau kita ini kalah secara politis, nanti jambulwanen semakin berat. Gak bisa dipisahkan. Banyak jangan terpengaruh slogan Islam yes politik no. Itu sama juga di zaman Belanda. Tapi jangan perlu dikemudian cara meraihnya dengan kasar. Baiklah, kan sekarang demokrasi yang dipakai dipilih. Oke. Kita boleh wong konco saoke-oke. Berbaik-baiklah pada semuanya dengan niat lillah dan lillah bi kalimatillah. Insyaallah nasrun minallah wa fathun. Tapi kan babas siris sobiri. Iya. Ini yang harus kita paham. Ngerti Mas Yami? Jadi tetap kita di Weru ini ada sesuatu yang banget ya sudah ada MUI kecamatan sampaikan ke BCM ke MUI kecamatan sehingga dia kemudian awangan orang yang ini dewi terus itu karena apa ya kadang-kadang yang ngandel kami sama di tingkat kabupaten itu nera inisiatif ya wis mana menengai ya tadi karena salat aku salah iki urusan negara ya urusanku tadi. Itu. Satu lagi mungkin karena waktu kalau masih ada. Kalau cukup saya kira cukup karena waktu sudah cukup malam. Saya lagi monggo pahami nanti bisa dilacak. Itulah para anggota Korp Mubalik Muhammadiyah. Saya paling yang pertama kuatkan diri. Jadi selain keilmuan menghadirkan para kiai, nyai, ustadzah yang memang berkompeten di bidang itu. Saya ya hanya pengalaman menyampaikan supaya suka dengan tazkiyatun nufus gitu ya. Jadi kan sudah biasa berkhutbah yo ojo sithik-sithik nesu gitu kan. Nah, karena takwa itu kan bisa menyampaikan ya lomo ya ora gampang nesu, pemaaf, mau mengakui kesalahan, sehingga kemudian meminta maaf dan seterusnya. Orang mutungan. Insya Allah itu termasuk orang mutungan. Insya Allah menyakan dan intern
umat, saya minta Muhammadiyah tetap menjadi pionir. Jangan kaget, ini karena secara nasional nanti mungkin dalam hitungan minggu mungkin ada perubahan. Tidak perlu kemudian baik, itu sudah dihitung matang-matang. Jadi ada strategi-strategi yang memang ya dakwah siasah itu membutuhkan jembaring dodo terus nopo dawane ngusus gitu ya. Kita sempat kaget, tapi kemudian setelah ada penjelasan, ya mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan tentu ada khilaf dan salah. Kula nyuwun pangapunten. Kersa nggih paring pangapunten. Alhamdulillah wonten tepat dhateng Allah monggo istighfar. Astagfirullahaladzim. Yakinlah Muhammadiyah itu bisa membawa kita bahagia dunia akhirat, tapi bukan satu-satunya yang bisa membawa bahagia dunia dan akhirat. Artinya kita ke dalam, kita semangat, tapi tidak perlu merendahkan jamiah yang lain. Tidak ada kemudian kesombongan pada kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita walaupun langsung